Ya pemirsa, Lintas Banua sepekan kembali ke hadapan Anda. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin menargetkan tahun 2021, 12 puskesmas di wilayahnya bisa berstatus Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, menyusul 14 puskesmas lainnya yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Sementara itu pemirsa, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali berpendapat, Dinas Kesehatan masih memungkinkan untuk menaikkan PAD dari potensi layanan puskesmas BLUD. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Mahdi Riyadi menyebutkan, tinggal 12 puskesmas dari 26 puskesmas di kota ini yang belum berstatus Badan Layanan Umum Daerah BLUD. Saat ini sudah 14 puskesmas berstatus BLUD, artinya tinggal 12 puskesmas yang belum dan ditarget pada 1 Januari 2022 sudah menjadi BLUD. Ini disampaikan Mahli saat berada di gedung DPRD Banjarmasin beberapa waktu lalu. Menurutnya semua puskesmas yang akan dijadikan BLUD ini sebagai langkah optimis untuk meningkatkan mutu layanan. Hal ini diakuinya karena BLUD ini merupakan alat bagi meningkatkan mutu layanan di puskesmas. 6 puskesmas akan kita jadikan BLUD. Saat ini yang sudah BLUD kan ada 14, jadi sisa 12. Dengan kita memBLUD-kan puskesmas, maka kita sangat optimis bahwa untuk bisa meningkatkan mutu layanan. Karena BLUD itu adalah tools, alat untuk meningkatkan mutu layanan yang ada di puskesmas. Ya. Jadi 12 puskesmas lagi tahun ini yang menjadi target, sehingga 2022 terhitung 1 Januari semuanya sudah kita BLUD-kan harapannya. Risna, Banjar TV. Sementara itu, Matnur Ali berpendapat Dinas Kesehatan masih memungkinkan menaikkan target PAD-nya, mengingat potensinya masih ada, khususnya pada puskesmas yang sudah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah BLUD. Disebutkannya saat ini sudah ada 14 puskesmas yang statusnya sudah BLUD. Bahkan 12 lagi ditarget tahun ini hingga semua puskesmas jadi BLUD. Matnur Ali meminta instansi di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin, meskipun di saat pandemi COVID-19, tidak serta-merta ingin menurunkan PAD. Alasannya ini karena akan mempengaruhi belanja daerah untuk pembangunan dan penanganan COVID-19. Nah, jadi kita sepakat dari Dinas Kesehatan ini sebenarnya masih bisa kita upkan lagi, yang terutama dari 14 puskesmas yang menggunakan penghasil BLUD juga di target 2021 ini berakhir, sehingga 26 puskesmas itu semuanya harus memerlukan BLUD. Nah, sehingga dengan demikian kita juga meminta supaya di Dinas Kesehatan itu bisa dinaikkan lagi, masih memungkinkan untuk pendongkrakan PAD, sehingga disepakati tadi dengan Badan Anggaran juga dengan SKPD terkait, juga termasuk dengan TAPD, bahwa dari 62 miliar itu menjadi 65, jadi kita naikkan menjadi 2,5 miliar ya. Pihaknya juga cukup terkesan dengan komitmen Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang tidak mengurangi target PAD hingga capaian 60,2 miliar rupiah. Apalagi saat ini sudah tercapai hampir 40% dari target tersebut. Sementara itu, keuangan pemerintah kota masih klasifikasi tinggi. Rumusnya dalam pengelolaan keuangan daerah itu, PAD ditambah dana bagi hasil, BDH, dan dana alokasi umum DAU dikurangi belanja pegawai. Karenanya pihaknya mendahulukan membahas pendapatan daerah ini sehingga bisa diukur belanja daerah itu nantinya. Pihaknya berharap semoga tidak ada pengurangan, bahkan bisa naik belanja daerah kota Banjarmasin. Murtasia, Banjar TV. Selanjutnya, sejak beroperasinya BRT awal tahun lalu, secara perlahan mulai diminati masyarakat untuk menjadi tumpangan bepergian di wilayah ini. Bahkan rata-rata perhitungannya 11.000 penumpang telah memakai fasilitas BRT setiap bulannya.
Sementara itu pemirsa, Dishub Kota Banjarmasin berencana memperluas jangkauan BRT dengan segera akan melakukan launching penambahan 1 koridor baru jurusan Antasari Mantuil. Data Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin menyebut keberadaan bus Rapid Transit BRT Banjarmasin berhasil memindahkan 11.000 orang setiap bulan dari memakai angkutan pribadi ke angkutan umum. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, H. Pendi, saat di gedung DPRD mengaku sejak beroperasinya BRT awal tahun lalu, secara perlahan mulai diminati masyarakat untuk menjadi tumpangan bepergian di wilayah ini. Bahkan rata-rata perhitungannya sebanyak 11.000 orang menumpang BRT setiap bulannya. Dengan dioperasikannya bus yang juga disebut Trans Banjarmasin ini, penggunaan angkutan pribadi menjadi berkurang sehingga kemacetan bisa diminimalisir. Alhamdulillah, mobil kita yang Trans Banjarmasin itu sudah bisa memindahkan hampir 11.000 orang per bulan. Sudah hampir 11.000 orang per bulan. Orang dari angkutan pribadi sudah mulai berkurang, sudah masuk ke angkutan umum yang tadinya sempat tidak berminat dengan angkutan umum. Dengan ada Trans Banjarmasin ini, alhamdulillah ini bisa berkembang dan baik. Pendi menambahkan rute perjalanan BRT ini cukup panjang sehingga bisa diminati masyarakat. Tentunya ini berkat dimaksimalkannya pelayanan. Pihaknya bertekad akan terus memperbaiki pelayanan BRT tersebut, termasuk fasilitas kenyamanan bagi para penumpangnya. Murtasyah, Banjar TV. Sementara itu, pelaksana tugas Kadishub Kota Banjarmasin, H. Pendi, menyatakan pihaknya berencana untuk memperluas jangkauan pelayanan BRT ini dengan menambah lagi 1 koridor baru. Harapannya dalam bulan Agustus ini, Wali Kota Banjarmasin akan melaunching tambahan 1 koridor lagi, yakni jurusan Antasari Mantuil. Saat ini 2 koridor yang sudah aktif adalah koridor pertama rute PAL 6 Pasar Antasari melewati Jalan Pramuka, Jalan Petran, Jalan Gatot Subroto, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Pangeran Antasari. Sedangkan untuk koridor kedua melewati Jalan Pangeran Antasari, Pangeran Samudra, Lambu Mangkurat, Jenderal Sudirman atau Tugu 0 km, Jalan Keramaian, Jalan Tarakan, Jalan S. Parman hingga Jalan Brigjen Hasan Basri Kayu Tangi, Kampus Universitas Lambu Mangkurat. Menurut Pendi, BRT beroperasi secara gratis sebab semangatnya bukan untuk pendapatan, tapi untuk memindahkan orang dari angkutan pribadi ke angkutan umum guna mengurangi kemacetan lalu lintas dan kepadatan arus lalu lintas. Insya Allah, karena dengan kita tambah lagi 1 koridor, bisa pertumbuhan orang masuk angkutan umum itu semakin bertambah. Koridornya di mana nih, Pak? Insya Allah nanti di bulan Agustus ini akan diluncurkan oleh Pak Wali untuk koridor 3 Antasari Mantuil. Trans Banjarmasin itu kan untuk memindahkan orang dari angkutan pribadi ke angkutan umum untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan kepadatan arus lalu lintas dengan angkutan umum yang baik untuk keselamatan. Murtasyah, Banjar TV. Ya pemirsa, di tengah belum jelasnya kelanjutan program normalisasi sungai dari pemerintah, LSM Mampus tetap terus bergerak menggugah kesadaran masyarakat untuk mengembalikan fungsi sungai. Seperti kelanjutan pembongkaran bangunan di Sungai Samping Masjid Baitur Rahim, kawasan Jalan Layang Ahmad Yani, Banjarmasin. Dan pemirsa, pihaknya juga sudah tidak terlalu memikirkan kejelasan lanjutan program normalisasi sungai oleh pemerintah, sehingga akan tetap bergerak secara ikhlas bersama masyarakat agar sungai berfungsi seperti sedia kala. Beginilah kelanjutan pembongkaran bangunan di samping Sungai Pandu, kawasan Jalan Layang Ahmad Yani, Banjarmasin, belum lama tadi. Ketua LSM Masyarakat Memperdulikan Fungsi Sungai, Anang Rosadia Denansi, turut langsung memantau proses normalisasi sungai ini. Ia pun mengamati semua kelayakan arus sungai yang dirasanya belum sesuai aturan lantaran diduga ada beberapa bangunan yang menutupi, termasuk saat melihat ke samping gedung Citra Sasirangan yang dirasanya mengalami penyempitan aliran air.
Untuk itu, aktivis garis lurus yang keras ini terus mengajak kesadaran masyarakat guna bersama mengembalikan fungsi sungai seperti yang dilakukan pemilik bangunan ini, termasuk pengelola Masjid Baitur Rahim. Nah, harapan terbesar saya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan, saya ulang, orang-orang yang memiliki kemampuan itu mau mengembalikan harta rakyat, mau mengembalikan sungai sesuai dengan fungsinya. Jadi fungsi sungai adalah untuk mengalirkan air, untuk sumber kehidupan, untuk sarana transportasi, jangan dikuasai oleh perseorangan ataupun kelompok dengan alasan apapun. Putra tokoh PES Banua ini juga sudah tidak terlalu memikirkan lagi kejelasan lanjutan program normalisasi sungai oleh pemerintah, sehingga pihaknya akan tetap terus bergerak secara ikhlas bersama masyarakat agar sungai bisa berfungsi seperti sedia kala untuk kepentingan banyak orang. Saya pikir kita jangan lagi sudah, kalau seperti ini kelihatannya, sudah biarkan abaikan, lakukan tugas kita sebaik-baiknya, sebisa kita, semampu kita. Orang-orang yang pengambil keputusan, orang-orang yang harusnya bertanggung jawab, itu saya pinjam bahasa Habib Rizik, sampai jumpa di pengadilan akhirat. Ahmad Makfur, Banjar TV. Ya pemirsa, tak terasa waktu jualan yang menghantarkan kita hingga ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga berita yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa, pandemi masih belum berakhir dan teruslah tingkatkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Lindungi diri dan keluarga Anda. Saya Lianti Rizky beserta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih bersama Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.